perlawanan. Seorang PP dihajar oleh pengamen menggunakan gitar saat razia berlangsung. Sementara itu pelaku yang sempat kabur berhasil ditangkap petugas dan langsung diamankan ke kantor polisi. Akibat kejadian ini seorang petugas Satpol PP mengalami luka pada bagian wajah dan langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit. Setelah berhasil menjaring 6 pengamen, petugas gabungan melanjutkan razia ke lokasi lain. Hasilnya, petugas mengamankan PPKS yang kerap membuat onar di wilayah Jakarta Timur. Hari ini kita lakukan penjangkauan PPKS. Kita penjangkauan di lampu merah Kodim, Jalan Raya Bekasi, lampu merah Kodim lama di Jalan Bekasi Raya, Bekasi Timur. Kita mendapatkan segerombolan pengamen. Akan kita himbau, akan kita lakukan penjangkauan untuk lakukan pembinaan. Tapi mereka ada perlawanan, seharusnya mereka tidak usah melawan. Para penyandang masalah sosial yang terjaring langsung dibawa ke Panti Sosial Cipayung, sementara 2 orang pengamen yang melawan dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat sore. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Fazilah Kairnisa. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas melibatkan 2 truk terjadi di Sukabumi, Jawa Barat pagi tadi. Akibatnya sopir truk tangki meninggal dunia di tempat, sementara 1 orang lainnya luka-luka. Evakuasi jenazah sopir truk tangki yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Petugas harus menggunakan alat pemotong besi agar korban bisa dikeluarkan. Setengah jam kemudian jasad korban berhasil dikeluarkan dan langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak. Kecelakaan maut antara truk tangki bermuatan tetes tebu dengan truk tronton pengangkut pasir ini terjadi di ruas Jalan Nasional Sukabumi Bogor, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Kedua kendaraan rusak parah pada bagian depan. Kabin truk tangki ringsek hingga membuat sopir terjepit badan truk di ruang kemudi dan meninggal dunia di tempat. Terdengar keras ke rumah warga ke bawah, benturannya dan mengakibatkan korban ini. Ini juga ada beberapa motor di belakang, mobil membawa pasir, berantem sama mobil membawa aspal. Luka-luka 1 orang yang meninggalnya. Akibat kecelakaan itu, arus lalu lintas dari arah Sukabumi menuju Bogor maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga belasan kilometer. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online menyerbu gedung Istana Negara demi mendapatkan bantuan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antri untuk mendapatkan sembako gratis jelang Hari Raya Lebaran. Antrean pengemudi ojek online mengular panjang hingga ke samping gedung Istana Negara Jakarta Kamis siang. Ratusan pengendara ojek online ini rela antre demi mendapatkan sembako gratis yang dibagikan di Istana Negara Jakarta dengan pengawalan ketat aparat gabungan TNI Polri dan Pas Pampres. Selain ojek online, para warga sekitar juga turut antre agar mendapatkan sembako gratis dari Presiden Joko Widodo. Meski harus antre cukup panjang, namun mereka mengaku senang mendapatkan sembako gratis berupa beras, tepung, minyak goreng, dan kopi yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan puasa dan lebaran. Sembako bang, di Istana Negara bagi-bagi Pak Jokowi, mantap Pak Jokowi, keren. Tadi awalnya nggak boleh masuk bang. Oh, akhirnya Cuman karena diizinin masuk, pejalan kaki sebelah sini langsung masuk kah. yang antri apa aja bang? Pejalan kaki dan apa aja bang? Ojek bang. Pejalan kaki dan ojek bang? Ya. Warga antri apa? Sembako bang, Sembako. Dari mana bang? dari Grab bang. Ini dari Presiden bang. Presiden bang. Isinya apa aja bang? Wah kayaknya sih beras bang. Berasnya. Gimana bang tanggapannya bang? Terima kasih bang untuk Bapak Presiden Pak Jokowi. Warga berharap bantuan serupa akan terus diberikan Presiden maupun pemerintah supaya bisa mengurangi beban hidup masyarakat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat berpura-pura dibegal dan kehilangan uang 10 juta rupiah. Ia merekayasa pembegalan karena takut ketahuan telah menghabiskan uang pemberian istrinya untuk berfoya-foya. Rekaman video seorang laki-laki yang berpura-pura menjadi korban begal viral di media sosial. Dalam video yang viral terlihat Dede Rosadi, warga Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, terkapar di pinggir jalan dan mengaku telah menjadi korban begal. Bahkan kepada warga, ia juga mengaku kehilangan uang 10 juta rupiah akibat digondol begal. Belakangan diketahui ternyata pembegalan yang dialami hanya skenario palsu belaka. Rekayasa pembegalan itu terbongkar saat polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Saat olah TKP, polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya terungkap bahwa Dede Rosadi telah merekayasa pembegalan. Dede Rosadi nekat merekayasa pembegalan itu karena takut ketahuan bahwa uang 10 juta rupiah pemberian istrinya untuk modal usaha habis ia pakai untuk berfoya-foya bersama wanita lain. Yang bersangkutan diberikan uang modal oleh istrinya yang bekerja di luar kota untuk membeli kambing sebagai bisnis usaha jual beli kambing. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 220 KUHP tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman 1 tahun 4 bulan penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Detasemen khusus Densus 88 Anti Teror Polri terlibat baku tembak dengan kelompok teroris di wilayah Lampung saat meringkus kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI). Dalam baku tembak tersebut, 2 anggota teroris tewas ditembak dan 1 anggota Densus 88 mengalami luka tembak. Tim Densus 88 Anti Teror menggerebek tempat persembunyian kelompok terduga teroris di kawasan Pegunungan Register 22 Pringsewu, Lampung, Rabu malam. Proses penangkapan diwarnai baku tembak antara Densus 88 dengan kelompok teroris. Dari 6 terduga teroris, 2 diantaranya tewas dalam baku tembak. Keduanya terpaksa ditembak lantaran sempat melakukan perlawanan saat hendak ditangkap. Salah satu terduga teroris yang tewas bernama Sambada, 50 tahun. Belum dirinci lebih lanjut jabatan kedua terduga teroris ini dalam kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau JI tersebut. Akibat baku tembak ini, 1 anggota Densus 88 turut terluka lantaran terkena tembakan. Saat ini anggota yang mengalami luka tembak tengah dirawat secara intensif. Walaupun di dalamnya terjadi baku tembak antara tim Densus 88 dan para tersangka tindak pidana terorisme tersebut. 6 dari pelaku yang ditangkap tersebut, 2 diantaranya harus dilumpuhkan atau dilakukan tindakan tegas karena memberikan perlawanan. Dan dari peristiwa tersebut, 1 orang anggota Densus mengalami luka tembak cukup serius, Jenderal, sehingga harus dievakuasi turun dan saat ini sedang dalam penanganan medis yang intensif. Adapun identitas 4 dari 6 terduga teroris yang diringkus dalam proses penangkapan antara lain NG, ZA, PS, H, dan AM. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah video memperlihatkan sekelompok pemuda menyeret perempuan ke pinggir pantai viral di media sosial. Peristiwa ini diawali kekesalan warga terhadap kafe hiburan malam yang masih buka di bulan Ramadan. Beginilah aksi oknum beberapa warga yang mengamankan 2 orang wanita dari sebuah kafe di Kecamatan Pasir Putih Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada Sabtu pukul 23 waktu Indonesia Barat. Wanita tersebut diarak beramai-ramai menuju bibir pantai yang tak jauh dari lokasi kafe. Meski berusaha meronta-ronta minta tolong dan mengaku tidak melakukan perbuatan menjurus pada maksiat di kafe tersebut, namun tetap saja wanita yang diduga bekerja sebagai pendamping lagu karaoke kafe itu tidak digubris warga yang menyeretnya hingga tersungkur ke dalam air laut. Mirisnya para pelaku menarik pakaian kedua wanita tersebut.
Kapolsek Lengayang Polres Pesisir Selatan Ibtu Gusmanto membenarkan peristiwa ini. Keluarga kedua korban wanita tidak terima video peristiwa malam minggu itu beredar luas di masyarakat. Itu sebenarnya sudah ada kesepakatan untuk tidak saling menuntut ataupun tidak saling menyalahkan karena ada kesalahpahaman. Namun sekarang yang jadi masalah itu adalah karena video ini beredar sehingga mungkin dari pihak-pihak keluarga ataupun dari orang-orang terdekat daripada perempuan ini merasa tidak nyaman. Kejadian ini diawali dari keresahan warga yang kesal lantaran salah satu kafe hiburan malam yang menyediakan jasa pemandu lagu tetap buka di bulan Ramadan. Saat ini kasus tersebut dilimpahkan ke Polres Pesisir Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Dari Pesisir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, kronologi kelebihan bayar 1 miliar uang ganti rugi jalan tol Yogyakarta Bawen kepada seorang lansia bernama Jumiera menuai polemik. Kelebihan bayar itu menjadi persoalan lantaran uang tersebut diminta oleh kepala dusun. Polemik kelebihan bayar 1 miliar uang ganti rugi jalan tol Yogyakarta Bawen ini lantaran ada kesalahan komunikasi. Sebelumnya diberitakan seorang lansia, Jumiera, warga dusun Balai Kambang, Desa Kandangan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, yang menerima uang ganti rugi tol melalui rekening sebesar 4 miliar rupiah pada 3 Desember 2022 lalu. Dengan total luas lahan yang terkena pembangunan jalan tol sekitar 3.500 meter persegi. Namun pemilik lahan justru ditemui kepala dusun Balai Kambang hingga tim dari pembangunan jalan tol untuk meminta kelebihan bayar 1 miliar rupiah. Kepala Desa Kandangan Parianto yang mengatakan salah perhitungan saat verifikasi tanaman. Orangnya besar-besar. Orangnya kayak apa, Bah? Orangnya kayak apa yang sedih? Ya besar-besar, ada yang kecil, ada yang kering ya, ada motor. Itu mereka maksa atau gimana mintanya? Mintanya ditetim kayak ngoten niku. Kowe kok mangan di lho. Niku tanah Mas ngoten kalau niku. Kali napa teme itu. Itu kan teme sinten namane. Wong kuwi kan jenengane sinten, KTP-ne pundi kok catete mangke kok sukane. Sing pedak ngontos ngoten. Pak Lurah men mboten utak iki kok. Pak Tomon wae ngejar-ngejar kula karo sinten Marion nggih. Kowe mriki ning pertama kali niki jarak untung niki pertama kali itu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami telah terhubung dengan kontributor iNews Taufik Budi di Desa Kandangan, Kabupaten Semarang. Selamat sore Taufik, bagaimana perkembangan dari kasus ganti rugi ini? Selamat sore Taufik, bisa dengar suara saya? Oke, baik. Zila? Oke, baik Zila dan pemirsa, saat ini saya berada tepat di depan rumah Ibu Jumiera yang belakangan ini memang marak diberitakan karena diduga menerima kelebihan bayar dari ganti rugi jalan tol ruas Semarang, Yogyakarta. Kasus ini bermula ketika Ibu Jumiera mendapatkan uang ganti rugi atau UGK itu sebesar 4,4 miliar rupiah. Uang tersebut sebagai ganti rugi dari sekitar 3.500 lahan milik Ibu Jumiera, dan di lahan tersebut juga terdapat tanaman pohon jati. Nah, pohon jati tersebut pada awalnya itu dihargai oleh tim apresial itu sekitar Rp400.000 per batang. Namun dalam perjalanannya ternyata nilai apresial itu terlalu tinggi begitu ya, karena ketika dilakukan pengecekan di lapangan itu ukuran pohon jatinya itu masuk dalam kategori kecil, sementara yang untuk Rp400.000 itu diharga untuk kategori yang sedang. Sementara yang Ibu Jumiera miliki pohon jati itu masih berukuran kecil dan itu hanya dihargai sekitar Rp50.000, mohon maaf. Jadi terdapat kelebihan bayar yang cukup besar dari masing-masing batang itu sekitar Rp350.000. Sementara di lahan milik Ibu Jumiera itu terdapat lebih dari 2.000 tanaman pohon jati. Akhirnya di situ terdapat kelebihan bayar
itu sekitar 900 juta rupiah atau hampir 1 miliar. Dan ini belakangan Ibu Jumirah ini ditagih begitu sama pertama oleh dari kepala dusun setempat, yaitu kepala dusun Balikambang, kemudian juga dari tim apresial yang juga mendatangi dari Ibu Jumirah, yang kemudian juga didampingi oleh tim pejabat pembuat komitmen atau PPK. Hal ini sempat membuat Ibu Jumirah khawatir begitu ya, ketakutan, hingga beberapa waktu terakhir Ibu Jumirah ini ketika sore itu lebih banyak meninggalkan rumah dan menumpang di tempat saudaranya karena khawatir nanti kalau misalkan didatangi oleh orang-orang seperti itu lagi begitu. Makanya dapat kita saksikan bersama kondisi rumah Ibu Jumirah ketika sore seperti sekarang ini sudah ditinggalkan karena Ibu Jumirah lalu memilih untuk menumpang di tempat saudaranya. Baik. Demikian Sila. Baik, Taufik, kalau untuk Bu Jumirah sendiri saat ini masih ada di rumahnya atau sudah mengungsi ke tempat saudaranya? Mengungsi ketika sore saja. Ketika sore saja. Karena kalau misalkan siang, ini kan memang Ibu Jumirah ada di rumah sambil menunggui ada tukang yang sedang memperbaiki rumah. Nah, ini juga memperbaiki rumah ini kan juga menggunakan uang yang dari 4,4 miliar rupiah tadi. Dan uang tersebut sebenarnya juga sudah dibagi-bagikan begitu sama saudara-saudara, termasuk juga sama anak-anaknya begitu. Dan ketika uang ini diminta oleh tim, akhirnya Ibu Jumirah kebingungan. Uang sudah habis, tapi kok masih diminta seperti itu. Baik, rekan Taufik Budi, semoga masalahnya juga telah cepat selesai. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 123 juta jiwa diprediksi mudik lebaran tahun ini. Presiden minta pemudik hati-hati. Kami hadirkan pembahasannya usai jeda.